Nah, setelah usia 1 minggu nih kan ada perawatan-perawatan Iya. lagi memberikan pupuk. Itu bagaimana step-stepnya lagi gitu? Ya umur 1 minggu setelah tanam kita, kalau untuk tanaman 2000 batang ini paling saya makainya Mutiara 1616 itu, nanti dicampur pakai Ultradap. Habis itu 1 drum kita kasih 2 kilo, habis itu kita kocorkan. Dalam per lubang pokok itu 250 mili. Nanti setelah itu jarak 5 hari 1 minggu tergantung pertumbuhannya gimana kan. Kalau ibarat udah cukup Halo sahabat Dede TV, di video kali ini kita akan membahas kiat sukses dan keberhasilan dalam tanaman budidaya melon. Dan juga nanti apa saja nih jenis-jenis perawatan sehingga hasilnya dapat melimpah seperti ini. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip agar nanti bisa dipahami ya ini tentang video ini. Dan saat ini saya sudah bersama nih petani dari tanaman budidaya melon ya. Iya. Dengan siapa boleh dikenalkan dulu nih Bang? Bapak Eri. Pak Heri. Heri. Oke, Pak Heri, kita punya tanaman melon ya, Ya. budidaya tanaman melon ya. Di mana ini Mbak? Terus berapa luas kita buka ini untuk tanaman budidaya melon ini? Ini sekitar kurang lebih 2000 batang lah. 2000 batang. batang. Di lahan berapa luas nih Pak? Kira-kira? Kurang lebih 1/4 lah. 1/4 hektar. Iya, Oke. 1/4 1/4 hektar. ya. Kita punya 2000 batang melon. Batang Nah, jenis melonnya melon apa ini kita? Melon ada 2 jenis melon nih. Oke. Yang pertama kita pakai varietas dari Panah Merah Alisa. Yang kedua dari Bintang Asia Exis. Exis dan Alisa. Iya, Exis dan Oke. Alisa. Nah, kan ada 2 tadi Iya. ya, bibit Alisa dan Exis. Iya, Nah, Exis. itu perbedaannya apa itu, Pak? Perbedaannya dari usia petik usia panen. Usia panennya itu. Nah, kita Alisa itu udah berapa nih? Udah berapa umurnya Ini tanaman kita ini? 55 HST. Sudah 55 hari. Iya. Alisa juga, Exis juga Iya, sama ya, tanamnya iya, sama. sekali barengan. Bareng. Barengan. Nah, itu bagaimana? Cuman yang Exisnya untuk detik ini, untuk hari ini udah siap panen nih. Oh, yang Exis Iya, sudah siap dia panen. lebih cepat dia itu. Lebih cepat dari Alisa. Lebih cepat dari Alisa. Oke, nah berarti lebih duluan ya Iya. ini ya. Nah, untuk hasilnya mungkin dilihat pas penanaman nih bagaimana perbedaannya Alisa sama Exis? Kalau untuk cuaca di musim penghujan ini, Alisa agak kurang tahan dia. Kita lebih condong ke Exis. Walaupun dia buahnya dalam 1 batang 2, yang jelas dia positif. Dalam panennya itu positif dia itu. Cuman berbeda sama Alisa. Alisa emang bisa lah dia berbuah lebih dari 2, bahkan 3, 4. Cuman dia nggak tahan dengan cuaca yang kayak gini. Terutama Hujan, ya? curah hujan terlalu tinggi. Oke. Nah, untuk kan 1 batang tadi Exis tuh ada 2 buah dia. Ya, Kalau Alisa tuh ada bisa lebih dari bisa 2 lebih begitu dari ya. 2. Oke. Nah, cuma mungkin lebih kalau ketahanannya lebih Lebih tahan ke Exis. Exis ya, dia dengan cuaca seperti itu. Oke. Ini kan saya lihat nih sudah melimpah nih. Iya. Melonnya udah kuning-kuning, ada yang kuning-kuning, udah hijau-hijau. Ini yang warnanya apa ya di dalamnya tuh? Kalau Exis warnanya putih dia. Oh, Exis warna ya, agak putih kayak ya, melon warna hijau itu ya, ya. berdaging putih, sedangkan Alisa berdaging oranye dia. Yang oranye. Ya. Oke. Sesuai namanya lah. Exis dia di musim apapun tetap Exis dia. Oh gitu. Alisa. Tapi dia manis nih Iya, kayaknya iya, Alisa nih yang manis. orange itu ya. Manis. Seperti namanya juga nih, Iya, Alisa. Alisa. Oke. Nah, saya lihat kan ini melimpah ya. Iya. Banyak sekali nih melon-melonnya udah mau dipanen kayaknya nih. Bagaimana sih ini jenis-jenis perawatannya untuk tanaman budidaya melon kita di sini nih, Pak Hari? Yang jelas kalau tanaman melon nih agak sedikit lebih rutin lah, kita harus lebih jeli lah dengan penyakitnya. Nggak bisa kita menggampangkan, baru masuk ini penyakit ini biarlah besok aja gampang ini. Itu nggak bisa, emang dia perawatan harus dari kecil. Lebih baik mencegah timbang mengobati kalau melon nih. Makanya kalau udah masuk penyakit udah payah kita kalau mau mengobatinya. Oke. Nah, dari awalnya seperti apa nih? Kita mulai dari penanamannya begitu, mungkin bisa dijelaskan juga sama sahabat dari TV ini seperti apa perawat melon bisa sampai wah melimpah seperti ini nih melon-melonnya Pak Heri ini. Ya perawatannya yang jelas kita harus tekun aja lah.
harus tekun, telaten itulah, disiplin. Kuncinya itulah. Dari awal itu berarti maksudnya bagaimana step-step kita mulai menanam, terus memupuknya atau perawatan yang lainnya seperti apa tuh Pak Heri? Ya sebelum tanam yang jelas kita olah lahan dulu, lahan tuh biar matang dulu, habis itu kita penutupan mulsa, sudah selesai semua, kita mulai pembibitan dalam polybed itu kan nanti usia bibit udah masuk polybed 4-6 hari, barulah kita pindah tanam. Udah. Ya. Kemudian sudah kita mulai tanam ke ini ya di Ya. mulsa ini. Ya. 4-6 hari. 4-6 hari. Nah, setelah usia 1 minggu nih kan ada perawatan-perawatan lagi memberikan pupuk. Itu bagaimana step-stepnya lagi gitu? Ya umur 1 minggu setelah tanam kita kalau untuk tanaman 2000 batang ini paling saya makainya mutiara 16 itu nanti dicampur pakai ultradap, habis itu 1 drum kita kasih 2 kilo, habis itu kita kocorkan dalam per lubang pokok itu 250 mili. Nanti setelah itu jarak 5 hari 1 minggu tergantung pertumbuhannya gimana kan. Kalau ibarat udah cukup kita bisa undur lagi pemupukannya kan. Kalau emang butuh asupan lagi bisa kita kocorkan lagi kan, tergantung dari tanaman itulah. Oke, biasanya apa nih? Misalnya kalau dia kurang asupan itu seperti apa nih tanda-tandanya biasanya? Kerdil dia biasanya itu. Oh, Kerdil. tidak mau tumbuh besar Tidak begitu. mau tumbuh besar. Nah, kalau di sini dilihat kayaknya udah nih subur tinggi-tinggi ya Pak Heri ya. Cuman di sini kan asamnya terlalu tinggi di sini. Oh, tanahnya Iya, begitu zat asamnya terlalu tinggi. Bagaimana menyiasatinya tuh Pak Heri? Yang jelas kita harus perbanyak kapur dolomit. Oh, dari mulai olah Ya, tanahnya berarti. Ya, dari mulai lahan harus wajib tuh kalau kapur dolomit kalau untuk tanah sini kan. Khususnya tanah gambut seperti ini. Untuk 1/4 hektar itu bagaimana? Kemarin make kapurnya anggaran 1 ton lah. 1 ton. 1 ton kapur dolomit. Tuh, terus ini kan juga sudah umur 55 hari Ya, nih. 55 hari. Apa sih ada yang kendala-kendala mungkin seperti apa sih penyakit-penyakit yang biasanya di ini Penyakit dihinggapinya biasanya nih, kalau dia tanaman udah budi memasuki daerah? umur 40 hari itu yang jelas ya bercak daun, busuk batang dia tuh. Ya kalau masalah obat sih itu tergantung petaninya masing-masing ya. Tergantung petani masing-masing. Yang jelas kita harus perawatannya intensif lah, disiplin, waktunya spray, nggak bisa ditunda kalau namanya tanaman seperti ini kan. Itu bagaimana periodiknya? Ya kita ngelihat curah hujan tinggi, ya kita juga dosis obat yang kita masukin juga harus ngikuti cuaca kan gitu. Berarti tergantung cuacanya Cuaca nih ya, ya. cuaca. Kita lihat cuaca. Oke, penyakit apa aja sih Pak yang ini biasanya dihinggapi sama tanaman melon ini? Yang agak ditakutin nih, yang pertama keriting, setelah itu jamur, busuk batang kalau di melon. Busuk batang. Iya, busuk batang. Tapi dilihat ini kayaknya kurang ya Pak ya? Ya ini alhamdulillah lah. Ada 1-2 lah, Itu dua wajar ya. dan. Itu langsung diatasi ya? Iya langsung di atas. Itu dengan apa tadi Pak? Ya pakai fungisida tergantung lah di daerah masing-masing kan Kalau gitu. di sini gimana? Kalau aku sendiri yang sering saya pakai dari produk Corteva kayak Ditan itu untuk yang kontaknya. Kalau yang sistemiknya pakai Bion M dari Syngenta. Itulah obatnya, rolling puter-puter itulah kita. Oke. Nah, kita kan tanamannya tadi ada sekitar lebih kurang 2000 batang ya, batang tanaman melon nih. Diperkirakan nih, ini kan akan panen juga nih. Diperkirakan berapa sih kita menghasilkan buah melon ini? Kalau untuk tanaman yang saat ini yang kita lihat sekarang ini dengan kondisi saat ini ya, dalam 2000 batang anggaran kurang lebih sekitar 4 ton lah, karena cuaca ini tidak mendukung kan gitu. Cuacanya ekstrim, curah hujan hampir setiap hari dari mulai awal penanaman sampai detik ini pun masih diguyur hujan. Tapi alhamdulillah masih ini ya, masih, pohonnya ya, tanamannya juga buah-buahnya juga segar ya. masih cantik-cantik. Sampai mau panen daunnya masih hijau.
4 ton tadi ya 4 ton. diperkirakan. Emang harusnya seberapa sih Pak? Harusnya Sekitar. kalau standarnya, kalau setelah pengalaman saya yang kemarin-kemarin saya udah menanam ya, dengan bibit Alisa ini, kalau ukuran tanaman 2000 batang itu bisa mencapai 6 ton bahkan 7 ton. Oh, jauh berarti Iya, ya. jauh. Cuman kan namanya rezeki juga kan yang di atas yang ngatur, kita cuma bisa berusaha kan gitu. Pasarannya untuk harga melon ini berapa nih? Harga untuk detik ini masih 10.500 per kilo. Itu gimana? Dari sebelumnya atau Iya, seperti apa harganya? emang harganya segitu. Oh segitu Iya, ya? segitu. Untuk 1 kilonya? Iya, 1 kilonya diambil sama tengkulaknya itu 10.500. 10.500. Untuk satu buah ini berapa nih kilonya? Rata-rata nih biasanya? Hampir 2 kilo ini, 1,8. 2 kilo berarti ya sekitar satu buah Iya. 20 ribuan lah Iya, ya 20 ribuan. untuk melon ini ya. Dia tergantung, kalau yang buah satu kayak yang ada 2,5 kilo kan gitu. Nanti kalau buah dua bisa 1,7, 1,5 per buah ya. Oke, lumayan juga nih Pak, 4 ton dikalikan 10.000 nih ya, 10.500 ya, dengan hasil yang melimpah seperti ini ya. Oke Pak, mungkin ya Bapak bisa ceritakan juga nih bagaimana sih Pak kiat-kiat suksesnya dan dalam tanaman budidaya melon ini sehingga berhasil nih. Saya lihat ya, saya bilang berhasil karena saya melihat buah melon di sini memang segar-segar, banyak kuning juga gitu Pak. Tanamannya juga cukup segar-segar begitu. Ya untuk namanya kita mau dibilang sukses, yang jelas kita untuk ininya ya harus ulet pantang nyerah kan gitu. Dengan cuaca apapun, namanya kita petani harus ulet kan gitu, nggak boleh pantang menyerah, coba lagi pokoknya. Nah ini kan tadi kita udah membahas tentang bagaimana ya perawatan Iya. dalam budidaya melon ini. Boleh nih Pak Heri sedikit tips nih bagaimana sih untuk pemula ya. Pemula biasanya dia mau menanam melon ini mau di rumah atau mungkin sedikit kan lahannya Iya. sedikit gitu kan, tapi dia mau juga nih untuk di rumah sehari-hari, atau juga pemula yang ingin banyak juga nih dia mau menanam melon nih. Seperti apa tipsnya nih untuk Tipsnya- berhasil seperti ini? Tipsnya ya yang jelas kita sebelum tanam mempersiapkan olah lahan dulu lah. Yang jelas lahan tuh benar-benar masak, dia tuh pengolahnya benar-benar masak, jangan tergesa-gesa. Yang kedua ya kita kasih pupuk, apa itu nanti pupuk kohe, apa dicampur pakai kimia, pokoknya secukupnya lah, secukupnya bisa dikira-kira semampu kita kan gitu, semampu kita. Terus dari untuk pengobatannya yang jelas mau pakai yang apa aja, yang jelas kita lihat serangannya. Ibarat untuk hama, oh dia diserang kayak kutu-kutuan, obatnya pakai apa, si A, si B, itu kan banyak di pasaran kan. Tergantung kita mau merek dagang apa aja terserah, yang jelas kita tahu penyakitnya apa dulu kan gitu. Kalau kita udah tahu penyakitnya berarti kita tahu obatnya kan gitu, tergantung dari penyakitnya si tanaman itu sendiri. Ya sahabat Dadi TV, demikian bincang-bincang kita bersama Pak Heri, Iya. petani budidaya melon ini yang alhamdulillah nih cukup berhasil melihat buah-buah melonnya melimpah. Dan juga tadi kita sudah bahas bagaimana sih cara merawat budidaya tanaman melon ini, dan juga kiat-kiat tips sukses untuk para pemula juga untuk menanam tanaman budidaya melon ini. Nah jangan lupa ya like, share dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan boleh nih tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya Pak Heri, terima kasih. Iya. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi Iya. nih setelah panen mungkin ya. Seperti apa hasilnya juga begitu ya Pak Heri ya. Dan sahabat Dadi TV, nantikan video-video pertanian berikutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa. Oke Pak Heri, terima kasih.